rencana kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya terkait dengan proteksionisme atau America First ini dikhawatirkan akan menimbulkan tantangan baru bagi perekonomian global, tidak terkecuali bagi negara emerging market termasuk Indonesia. Bagaimana pandangan Anda, Bu Mari? Ya, saya rasa semua sudah mengantisipasi hal tersebut dan juga belajar tentunya dari Trump 1.0. Sekarang kita masuk ke Trump 2.0. Tadi ulasan berita yang sebelum saya masuk untuk wawancara ini menceritakan bagaimana apa yang terjadi memang benar. Defisit dengan China turun, tetapi defisit Amerika dengan negara Asia yang lainnya meningkat, ya, terutama di mana terjadi relokasi, ya. Jadi saat China terkena tarif terjadi relokasi ke negara lain untuk ekspor ke Amerika. Terutama yang meningkat pesat itu Vietnam, Meksiko juga termasuk. Dan di Trump 2.0 yang setelah diumumkan dan kita sekarang belajar dari pengalaman Trump 1.0, apa yang dia ucapkan akan dia lakukan gitu kan. Dia katanya akan mengenakan tarif 60% terhadap Tiongkok dan 10-20% untuk negara-negara yang lain. Dan kita juga dengar Meksiko itu sudah menjadi salah satu targetnya Amerika. Nah, kelihatannya apa yang akan terjadi, fokusnya tidak hanya defisit kepada China, tetapi defisit juga dengan negara-negara lain, termasuk dengan kita. Pada waktu 2018, jadi awal Amerika mengejar untuk menurunkan defisit di China, itu sebetulnya juga sudah terjadi. Ada 16 negara yang diidentifikasi memiliki defisit in goods, ya, tidak di dalam jasa-jasa. Jadi dia hanya fokus kepada defisit perdagangan barang, bukan tidak termasuk jasa-jasa. 16 negara itu termasuk Indonesia, ya. Jadi pada waktu itu pun kita sudah dipantau dan ada Amerika itu mempunyai instrumen namanya Special Section 301, di mana mereka menilai semua negara yang mereka menganggap punya masalah di perdagangan dan lain hal, tapi untuk perdagangan dia fokus kepada membuat laporan mengenai defisit. Jadi sebetulnya prediksi saya sih ini akan terulang, ya. Mereka sudah melihat angka-angkanya bahwa walaupun defisit dengan China turun, defisit dengan negara lain naik, dan itu sebetulnya berkepanjangan, kita sebutnya tuh supply chain-nya sebetulnya nyambungnya ujungnya di China juga, ya. Karena terjadi relokasi, produksi akhirnya ataupun intermediate-nya dilakukan di Vietnam, tapi komponennya tetap datang dari China, ya. Jadi mereka akan mulai melakukan proteksi terhadap barang-barang tersebut. Jadi Indonesia pun walaupun defisit kita bukan salah satu yang melonjak tinggi, memang meningkat, dan ini yang harus kita antisipasi bagaimana menyikapinya. Oke, Bu Mari, artinya ada potensi bahwa penerapan pajak impor dari negara-negara lain 10 hingga 20% termasuk Indonesia. Bagaimana, Bu, dampaknya bagi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat ini kan juga salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Ya, mungkin kalau dari segi totalitas perdagangan kita, ya, Amerika bukan yang akan mempunyai dampak yang luas, tetapi kita akan terkena dampak tidak langsungnya, ya. Bila mana misalnya Tiongkok juga akan terkena lebih lanjut dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan Tiongkok, ya, kita juga secara tidak langsung akan juga terkena. Dan di sisi lain ini kan semua berbicara dalam geopolitik, akan terjadi relokasi dari investasi untuk menghindari tarif-tarif yang akan lebih tinggi, ya. Kalau saat ini memang fokusnya hanya kepada Tiongkok, tapi akan mulai siapa lagi yang akan terkena, ya. Jadi walaupun kita akan menarik relokasi investasi yang ingin menghindari tarif yang tinggi terhadap Tiongkok, itu kita juga harus hati-hati bahwa dalam hal arti kalau defisit kita juga mulai meningkat dengan Tiongkok, kita pun akan terkena bea masuk, ya. Jadi menurut saya apa yang harus kita antisipasi sebelum itu, apa yang akan juga kita khawatirkan, ya, akan terjadi adalah seperti terjadi di 2018,
Tiongkok juga akan retaliasi. Apakah negara lain juga akan retaliasi? Kalau terjadi perang dagang dalam arti masing-masing meningkatkan bea masuknya karena Amerika menaikkan, waktu itu Tiongkok juga menaikkan ya. Nah, apakah negara lain juga akan melakukan yang sama? Nah, ini akan sangat mengganggu perdagangan internasional ya. Jadi kalau menurut saya ada dua hal yang penting di dalam melihat potensi yang akan terjadi. Pertama adalah bagaimana kita mengantisipasi supaya kita pun jangan terkena dampak kenaikan bea masuk. Jadi kita harus pinter-pinternya di dalam melakukan diversifikasi dan relokasi. Menurut saya ini berbasis dengan berbicara dengan berbagai teman-teman di dunia usaha dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin apa yang akan terjadi adalah yang kita sebut sebagai two supply chain. Ya, ada supply chain yang kita tetap seperti dahulu mencari produk yang paling tepat untuk diambil dari manapun untuk dilakukan di negara kita ya. Dan akan terjadi bukan hanya global tapi tidak terjadi global value chain karena faktor Tiongkok dan Amerika. Ini adalah regional value chain yang akan terbentuk untuk pasar di luar Amerika. Nanti akan ada lagi value chain yang istilahnya lebih meminimasikan peran dari Tiongkok di dalam value chain itu, dan itu untuk pasar Amerika ya, untuk menghindari defisit, menghindari dituduh ini adalah kepanjangan tangan dari supply chain-nya Tiongkok. Dan mungkin juga Eropa walaupun tidak akan melakukan proteksionisme seperti Amerika, tapi juga ada nuansa-nuansa ingin mengurangi kompetisi mereka dengan Tiongkok ya. Jadi prediksi saya, dan ini berdasarkan juga apa yang kita pantau di lapangan, akan terjadi dua supply chain. Dan ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya barang terutama untuk Amerika dan Eropa harganya akan lebih mahal ya. Dan yang kedua, bagaimana kita menghindari perang dagang terjadi yang akhirnya akan merugikan kita semua. Jawabannya ya jangan kita ikut-ikutan retaliasi atau ikut-ikutan membuat benteng, kita mau buat semua di dalam negeri. Jadi make America great again itu jangan dijadikan tema yang buat kita juga. Kita harus mempunyai tema yang agak lain ya. Make Indonesia great again, tetapi melalui meningkatkan daya saing kita dan memperkuat kerjasama di kawasan kita ini.